Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari background keilmuan mungkin saya juga sedikit menyinggung tentang pendidikan ya. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan bagaimana calon Profesor Fahmi Lukman ya bicara tentang filosofis, ideologis ya. Kemudian Pak Dr. Rudi bicara tentang kondisi ekonomi kita yang terbelenggu utang. Juga Dr. Zulfikar ya tadi ya tentang kedaulatan negara. Jadi ketiga pembicara ini kan menandaskan bahwa Indonesia sudah memilih gitu. Memang Indonesia itu sudah memilih ideologinya, tetapi sayang ya ideologi yang dipilih kemudian justru melahirkan berbagai krisis kan begitu ya. Krisis ekonomi tadi ya kan, krisis moral ya, krisis kedaulatan bahkan juga berbagai kemunduran yang ada. Nah, saya coba sedikit memberikan satu pembuktian, tapi dari sudut pandang pendidikan, karena saya lihat pendidikan ini menjadi satu asal saya yang kemudian merepresentasikan uh, ideologi apa yang kemudian dipilih gitu. Dan nanti bagi mana saya akan coba memberikan satu gambaran bagaimana Islam itu kemudian menjadi satu alternatif itu. Saya coba ambil satu pendapat dari Al-Faruqi di dalam Islamization of Knowledge ya, General and kecenderungannya adalah mengasingkan manusia dari agama dan dari gaya hidupnya. Nah, ini jadi di dunia pendidikan sendiri yang itu betul itu sudah terjadi satu pemisahan gitu. Jadi SDM atau siswa yang dididik yang itu merupakan kekayaan terbesar sebuah negara selain SDA itu adalah SDM, itu sejak pendidikan itu sudah dipisahkan dari agama. Artinya dipisahkan dari moralitas gitu. Makanya efeknya ini luar biasa banyak kalau sudah terlepas dari agama. Terutama kalau kita lihat dari sisi visi ya. Jadi pendidikan itu kan sangat dekat dengan peradaban. Kalau kita lihat ke belakang ya, peradaban itu kan diisi oleh apa yang disebut dengan budaya literasi. Budaya literasi itu ya budaya budaya membaca dan menulis. Itu artinya sejauh mana sistem pendidikan di sebuah negara itu sangat menentukan seperti apa peradaban yang ingin dibangun. Nah, ini menjadi sangat penting di sini gitu. Nah, karena itu kita bisa lihat misalnya visi ya, visi pendidikan, misinya, kurikulumnya, gurunya, metodologinya. Ini nanti kelihatan sekali di sebuah negara itu ke arah mana gitu, ke arah mana ideologinya itu ideologi pendidikannya itu ke arah mana. Ini akan menentukan masa depan bangsa itu. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kita lihat aja. Saya sepakat tadi dengan Dr. Zulfikar ya bahwa negeri kita ini persoalannya adalah tentang inkonsistensi antara apa yang diinginkan, dicita-citakan oleh para pendiri bangsa yang sangat syarat dengan kesadaran spiritual, kesadaran agama ya. Bahkan bangsa ini itu kan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa kan begitu yang disepakati gitu. Bahkan visi pendidikan nasional misalnya itu kan juga ada aspek-aspek penting dari sisi spiritual ya. Ingin mewujudkan generasi yang beriman. Beriman itu kan mempercayai eksistensi Allah gitu. Jadi tidak bersifat materialisme, tetapi percaya kepada Allah gitu, percaya kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Ini penting sekali kata-kata ini. Kemudian juga bertakwa, ada kata-kata bertakwa di dalam visi pendidikan nasional 2003 itu.
Takwa itu terminologi Islam. Istilah itu hanya ada di dalam Islam sebenarnya. Apa sih takwa itu gitu? Takwa itu kan melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah. Kata-kata itu kan ada di dalam visi pendidikan nasional itu. Kemudian juga berakhlak, beradab ya, bermoral, beretika dan seterusnya lah. Mau digunakan istilah apapun, tapi akhlak itu soal nilai, nilai perilaku. Kalau dalam bahasa filsafat itu namanya aksiologisnya. Sejauh mana orang kemudian memberi manfaat kebaikan kepada orang lain. Sejauh mana perkembangan teknologi memberi manfaat kepada bangsa ini, bukan malah merusak itu. Nanti beda dengan hasil-hasil teknologi yang berdasarkan ideologi sekulerisme tadi, justru merusak itu. Nah ini kalau kita kemudian mau lebih jauh ya, bahwa apakah kemudian kebijakan negara ini yang berkaitan dengan pendidikan itu sudah mengarahkan kepada pembentukan manusia seutuhnya, SDM yang seutuhnya, atau mengarah kepada materialisme. Materialisme itu kan biasanya begini, kenapa kamu sekolah itu supaya nanti bisa kerja, itu materialisme. Padahal mestinya tidak begitu. Mestinya bagaimana pendidikan itu menghasilkan SDM, pertama adalah beriman, bersyukur gitu, bertakwa. Yang kedua itu mengelola. Bersyukur itu, refleksi syukur adalah mampu mengelola potensi negaranya. Yang tadi Dr. Agus sudah sampaikan ada 10 potensi negeri kita. Nah, bangsa ini mestinya bisa mengelola itu gitu. Nah, pendidikan mestinya melahirkan orang yang utuh. Utuh itu dia beriman kepada Tuhan, kepada Allah, tapi juga mengelola negerinya secara mandiri, secara berdaulat. Kan tadi Dr. Zulfikar kalau mau lebih tegas kan sebenarnya negeri kita kan bukan hanya bergantung, mungkin sudah terjajah, terbelenggu, tidak berdaya. Kan itu fakta seperti itu. Ekonominya juga seperti itu. Bahkan bergantung kepada hutang yang tidak beres-beres. 2 hari yang lalu saya baca itu hutang kita itu kan 6.000 triliun. Kalau sebulan bayarnya 1 triliun, sebulan 1 triliun itu baru bisa lunas tuh 500 tahun. 500 tahun baru bisa lunas. Coba bayangkan berapa generasi gitu. Nah, karena itu visi pendidikan Indonesia itu memang mestinya berbasis kepada apa yang disebut oleh Dr. Fahmi Lukman tadi ya, tentang spirit keagamaan itu yang kemudian melahirkan SDM yang beriman, bertakwa, berakhlak, sekaligus punya kemampuan mengelola negerinya sendiri. Tidak bergantung kepada orang lain. Bergantung dalam konteks kerjasama tidak masalah, tetapi bergantung dalam konteks terbelenggu karena ketidakmampuan mengelola. Nah ini tentu salah arah. Pendidikan kita menjadi salah arah, yaitu kita hanya ingin melahirkan pekerja, bukan melahirkan pengelola, orang-orang yang merdeka, berdaulat atas negerinya sendiri. Apalagi SDM yang beriman gitu. Coba kita lihat misalnya peta pendidikan Indonesia 2035 itu ya, itu kan menghilangkan salah satu aspek yang penting, yaitu istilah agama. Itu malah justru dihilangkan. Padahal itu penting sekali. Nah, kalau hilangnya kata agama itu, kita sebenarnya bisa melihat ideologi apa sih yang kemudian digunakan di negeri ini, itu gampang banget gitu. Ini adalah kesalahan besar sebuah bangsa yang kemudian ingin melepaskan dari agama, nilai-nilai agama. Kemarin SKB 3 Menteri ya, busana khas keagamaan kemudian dipersoalkan. Kemudian ada investasi miras meskipun sudah dicabut lampirannya, tetapi tentu itu tidak main-main juga ketika seorang pemimpin mengambil satu keputusan meskipun dicabut lampirannya, tapi kan mengambil keputusan itu sudah bagian dari paradigma gitu. Kemudian itu artinya negeri kita bisa terjebak ini di dalam
ideologi sekulerisme itu kalau saya lihat ya. Bahkan mungkin kalau kita tadi Ustadz Dr. Rudi tadi katakan, Dr. Zulfikar katakan kedekatan dengan Tiongkok itu kan ateis gitu, komunis gitu kan. Misalnya kalau kita flashback ke belakang ada misalnya konsep tentang revolusi mental misalnya. Revolusi mental itu kalau kita baca itu kan teorinya Karl Marx gitu ya. Karl Marx katakan begini, satu-satunya cara negara bisa maju itu kalau memisahkan rakyatnya dari agama. Itu adalah teori utama dari revolusi mental. Ada juga isu-isu ekasila yang kemarin sempat ramai. Ada juga konsep ketuhanan yang berkebudayaan, yang di agama dihilangkan, kemudian didominankan itu adalah budaya. Nah ini semua kalau sebenarnya mudah sekali kita melihat negeri ini itu ke arah mana, negeri kita itu ke arah mana itu sebenarnya jelas sekali. Nah karena itu saya lihat ini adalah inkonsistensi bangsa ini terhadap sejarahnya sendiri, terhadap spirit keagamaannya sendiri, hanya karena mungkin ada kepentingan ekonomi misalnya, ternyata harus menjual idealisme negeri ini yang sebenarnya sudah tertancap sejak awal. Nah, oleh karena itu Islam sebenarnya adalah salah satu alternatif terbaik kalau menurut saya, karena Islam itu sebagai sebuah ideologi ya yang memancarkan aturan-aturan sebuah negara, sama halnya dengan sekulerisme dan ateisme, sama-sama ideologi yang mampu melahirkan aturan-aturan baik dalam aturan ekonomi, politik, budaya dan seterusnya gitu. Tetapi secara esensinya kalau kita lihat bahwa Islam itu sebuah ideologi yang mengakui adanya Tuhan, mengakui adanya Allah, di mana Allah ditempatkan sebagai pusat kebenaran, bahkan pemegang kedaulatan hukum. Itulah Islam. Kemudian dari kedaulatan hukum itulah terpancar aturan-aturan yang bersumber dari kitab sucinya, yaitu Al-Quran itu. Itulah kenapa Al-Quran kemudian isinya itu adalah hukum-hukum juga, ada sejarah, ada hukum juga, ada hukum tentang politik, ada hukum tentang perilaku manusia, ada hukum tentang ekonomi dan seterusnya. Jadi mengakui adanya Tuhan sekaligus taat kepada aturan-aturannya. Nah, secara esensial kan negeri kita ini sebenarnya negeri yang berketuhanan yang Maha Esa gitu. Kemudian kemanusiaan, ada adil, ada beradab gitu ya, keadilan sosial dan seterusnya, itu kan istilah-istilah yang sangat lekat dengan istilah-istilah di dalam terminologi Islam kalau kita lihat itu. Nah, sementara kapitalisme sekuler ya, atau demokrasi itu dia ambigu, dia mengakui Tuhan itu ada tetapi aturannya tidak dipakai. Aturan kemudian dibangun berdasarkan konsensus kepentingan masyarakat yang dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat gitu. Jadi Tuhan itu kemudian diabaikan. Tuhan hanya diletakkan di dalam konteks yang privat. Jadi Tuhan itu hanya urusan individu di masjid, di gereja, di wihara dan seterusnya. Sementara bagaimana mengatur negara itu berdasarkan kepentingan manusia itu sendiri dalam konsensus. Nah, tapi faktanya yang terjadi adalah bukan kepentingan masyarakat, bukan oleh rakyat, itu bukan seperti itu. Fakta yang terjadi hari ini justru oligarki ekonomi, oligarki politik yang kemudian berkuasa, yang pada akhirnya ya yang miskin semakin miskin, kaya semakin kaya, moralitas tidak terjaga sama sekali, dengan basis hak asasi manusia, kemudian perilaku amoral justru dianggap sebagai hal yang biasa atas nama asasi manusia, LGBT dilindungi, miras juga bahkan disahkan, dibuat undang-undangnya selama apa? Selama memberikan kemanfaatan materi di situ. Karena pertemuan antara kapitalisme dan komunisme adalah materialisme. Nah, bagaimana dengan komunisme ateis? Ya? Komunisme ateis kan bicara tentang
tidak percaya adanya Tuhan, juga tidak percaya dengan adanya hukum Tuhan. Jadi antroposentrisme, manusia dianggap sebagai pusat segalanya. Ini jelas sangat berbahaya ya. Namanya materialisme, semua dari materi. Akhirat tidak ada, dosa tidak ada, pahala tidak ada, Tuhan tidak ada. Alam semesta ini lahir dari sebuah proses evolusi. Ini semua sebenarnya jelas-jelas bertentangan dengan apa yang sudah diyakini di negeri kita. Nah, oleh sebab itu, saya kira dari aspek pendidikan ini menjadi satu aspek yang fundamental untuk kemudian mengembalikan spirit agama, ya, spirit Islam ini menjadi landasan di dalam membangun SDM negeri kita yang beriman, bertakwa, berakhlak, sehingga mereka orang-orang yang bersyukur, kesyukuran atas negeri ini yang telah diberikan oleh Allah, karena kita percaya ekstensi Allah. Dengan apa? Dengan punya kompetensi sains teknologi gitu ya. Dari sains teknologi itu kemudian mampu mengelola negeri ini secara mandiri, secara berdaulat, sehingga negeri kita ini merdeka, tidak terbelenggu oleh negeri-negeri lain. Jadi ideal sekali kalau ideologi Islam itu melalui proses pendidikan akan melahirkan orang-orang yang berkepribadian mulia. Satu sisi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, selalu bersyukur, mengakui atas penciptaan Allah, tetapi juga punya kemerdekaan, punya kompetensi yang unggul untuk mengelola negerinya sendiri, merdeka, tidak terbelenggu oleh negeri yang lain. Saya kira ini sementara untuk pengantar diskusi. Semoga bisa menambah menambah beberapa presentasi yang disampaikan sebelumnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.